Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa-mahasiswiku sekalian yang mengambil mata kuliah komputer akuntansi Ekuret. Hari ini akan kita lanjutkan pembahasan materi terkait dengan setup database. Sebagaimana kita tahu, minggu lalu saya sudah berikan kepada para mahasiswa untuk membuat file database, ya. Pastikan Anda sudah membuat file database sesuai dengan perintah yang ditugaskan di video pembelajaran yang pertama. File database yang kita siapkan minggu lalu itu ada, kita lihat ya, itu ada sekitar 4 atau 5 ya. Itu ada 5 buah file database yang telah kalian buat sama-sama ya. Database yang telah kita buat sama-sama itu antara lain adalah daftar aktiva tetap, daftar akun, daftar barang, daftar pelanggan, dan daftar pemasok. Nah, gitu ya. Daftar aset tetap atau aktiva tetap. Nah, ini seperti ini ya. Daftarnya. Kemudian kemarin juga di video pembelajaran yang pertama, di sini tanggal belinya saya bilang minta tolong diubah ya. Jadi tahunnya 2019. Oke. Termasuk daftar barang. Daftar barang juga sama, saya minta ubah 2019. Kemudian daftar pelanggan juga sama, saya minta ubah 2019. Kemudian daftar pemasok juga sama, saya minta ubah 2019. Gitu ya tahunnya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena informasi perusahaan di situ cut off-nya, start date-nya itu 2019. Jadi match dengan start date-nya di situ. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi setup database, sebagaimana kita tahu kita udah pernah membuat file database, ya, maka kita pastikan Anda juga telah menginstal software Ekuret. Oke, kita buka file Ekuret, aplikasi Ekuret di sini dengan mengklik icon tersebut. Nah, ini sudah ada tampilan Ekuret awal ya. Sebelum masuk ke Ekuret, ini ada tampilan seperti ini. Saya ulangi lagi ya pembelajaran video yang pertama. Yang paling kiri di sini adalah create new company apabila kita baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang sebelahnya adalah open existing company. Ini artinya kita tadinya sudah membuat file database atau file perusahaan. Kemudian kita akan melanjutkan. Jadi tinggal open existing company. Nah, kemudian open last company ini apabila kita terakhir kali membuka suatu file dan akan kita ulangi hari berikutnya, kita tinggal buka di sini. Kemudian di sini explore sample company. Di sini contoh-contoh file Ekuret yang telah dibuatkan oleh Ekuret itu sendiri untuk pembelajaran. Kemudian yang ada garpu dan kunci pas di sini repair data ya. Ini untuk untuk memperbaiki data-data apabila data-data file kita rusak. Nah, kemudian yang terakhir adalah restore data, ini penyimpanan data. Oke. Untuk pertama kali kita belajar Ekuret, maka kita akan membuat file Ekuret dengan cara mengklik new company. Create new company. Nah, kita akan dibawa ke menu seperti ini. Di sini ada pilihan lokal dan remote.
Lokal artinya kita bekerja di area laptop kita atau di area komputer kita. Kalau misalkan remote di sini ya, kita akan bekerja terintegrasi, link dengan komputer lain. Contohnya kita akan menyimpan file database-nya di server. Nah, maka servernya apa namanya? Nah, itu kan. Nah, untuk sementara kita akan coba menyimpan di lokal dulu. Nah, kemudian kita akan memberi nama di sini, Nah, tentunya penyimpanan yang bagus adalah yang terstruktur. Artinya kita harus membuat dulu foldernya di mana untuk menyimpan data tersebut. Oke, saya ambil contoh di sini, saya akan membuat folder pembelajaran. Oke. Kuliah, kalau saya ya GCR tahun ganjil komputer akuntansi. Nah, katakanlah di sini saya akan membuat folder di sini. Misalkan 3 AKT A2 pagi. Nah, jadi nanti file accurate yang akan kita simpan nanti di sini. Nah, kalau kalian silakan membuat folder masing-masing. Katakanlah foldernya adalah bisa npm masing-masing atau nama masing-masing. Ya, intinya supaya file yang Anda simpan akan mudah ditemukan di kemudian hari. Baik, itu ya. Oke. Untuk mempermudah pembelajaran kali ini, kita akan coba membuka modul accurate yang telah saya share ke para mahasiswa sekalian. Ya, kita akan buka modulnya, modul accurate. Nah, ini ya. Kita akan ikuti aja panduan yang ada di modul. Kita akan kerjakan langkah per langkah. Nah, ini ya. Oke, kita akan buka file modul mempersiapkan master data di sini. Nah, ya. Kita akan coba daftar mata uang dan informasi perusahaan. Oke, di sini ada nama perusahaan namanya PT Alam Asri. Oke, ya PT Alam Asri. Maka kita akan membuat nama filenya adalah PT Alam Asri. Kita tempatkan dulu, klik ya, diklik yang tanda titik-titik 3 ini kita klik. Ini gunanya untuk menuju ke folder yang kita akan buat nanti. Oke, kuliah tadi saya buat di GCR ganjil komputer akuntansi. Nah, ini di sini ya. Nah, kita akan membuat PT Alam Asri. Nah, karena saya ngajarnya banyak ya, jadi akan saya tandain aja PT Alam Asri A2. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian tolong tandai juga PT Alam Asri NPM masing-masing atau nama masing-masing di belakangnya. Ini agar supaya setiap kali Anda mengerjakan tugas, nah Anda diminta untuk mengirimkan filenya ke saya untuk saya periksa dan untuk saya nilai. Nah, gitu ya. Jadi, kalau Anda tidak mengetikkan nama di belakangnya, saya sulit untuk menilai ini dari siapa kirimannya kan gitu ya. Oke ya, jadi PT Alam Asri A2 kalau saya, atau kalau kalian contohnya misalkan PT Alam Sari Dewi misalkan, NPM-nya sekian. Nah, file tipenya adalah GDB, Accurate Data GDB, database ya, GDB. Jadi, kalau ada file yang belakangnya GDB, itu berarti file accurate. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan klik Create. Nah, tuh ya. Jadi, file PT Alam Asri itu disimpan di data kuliah GCR ganjil sekian komputer akuntansi. Ya, panjang banget ya, gitu ya. Oke, kita langsung klik OK. Nah, tunggu, dia lagi memproses.
Dia lagi memproses file. Tunggu beberapa menit. Nah, ini tergantung kecepatan kecepatan prosesor masing-masing komputernya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat dan seterusnya. Oke, proses pembuatan file sudah selesai. Nah, sekarang muncul login ya, login. User ID-nya selalu nih. User ID-nya udah default di situ supervisor ya. Password-nya adalah supervisor juga. Ya, default dan password di situ dilihat supervisor ya. Dia nggak mengenal huruf kecil huruf gede. Jadi boleh Anda ketik supervisor atau kalau mau cepat kita blok aja yang di atas, blok. Kemudian klik kanan, copy, kemudian tempatkan kursor di password, klik kanan, paste. Nah, gitu ya. Daripada Anda ngetik capek-capek mendingan di blok aja gitu. Kemudian Anda klik OK. Nah, ya. Sudah masuk ke quick setup. Kita akan mencoba setup database. Di Accurate itu disebut dengan quick setup. Setup cepat. Nah, ini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan bahasa. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini welcome to Accurate quick setup. Nah, gitu ya. Kita tinggal pilih mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris. Kalau Anda nyaman pakai bahasa Indonesia, silakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Inggris, bahasa Inggris. Oke, kita coba biasakan menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita juga sama-sama belajar lah ya, sambil belajar Accurate, sambil belajar juga bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Sedikit-sedikit. Oke, kita klik English di sini, kita klik Next. Nah, di sini Accurate membawa Anda untuk memilih setupnya adalah apakah kita akan melakukan basic setup atau ke advanced setup. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika Anda memilih basic setup, ini direkomendasikan oleh si Accurate kalau kita baru pertama kali belajar gitu ya. Kita akan men-setup untuk proses akuntansi yang sangat sederhana. Jadi nanti akan kita setup hanya cash and bank, customer receivable balance, vendor payable, dan seterusnya. Ya, nah seperti ini. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman SMK gitu ya, yang pembelajaran akuntansinya masih pemula. Nah, karena kita udah maha, ya artinya di atas siswa gitu, mahasiswa, artinya siswa yang maha, yang tinggi gitu ya, yang sudah expert, yang sudah lebih tinggi ilmunya dibanding dengan siswa. Kita walaupun kita pemula juga belajar Accurate gitu ya, kita akan coba ke advanced setup. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak, ini basic setup nggak kita pelajari? Nah, gitu ya. Kalau ada waktu nanti kita akan coba pelajari basic setup. Nah, atau kamu pelajari sendiri juga nggak apa-apa. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda sudah menguasai advanced setup, gitu ya, yang susah aja kamu kuasai, apalagi yang mudahnya kan gitu. Ini lebih mudah basic setup dibandingkan dengan advanced setup. Gitu. Kemudian alasan kedua adalah di sertifikasi Accurate nantinya, ya kalian akan mengikuti sertifikasi Accurate, itu advanced setup yang dipakai. Nah, kita langsung aja jadi advanced setup gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada waktu kita akan pelajari juga ini. Sebentar, paling juga nggak sampai sehari. Oke, kita pilih setup advanced ya. Atau bahasa Indonesianya setup tingkat mahir katanya, walaupun kita belum mahir. Gitu, nggak apa-apa. Kita klik next. Nah, ya. Kita akan dibawa ke setup yang pertama. Ya, setup yang pertama adalah kita harus mengisikan nama mata uang yang digunakan oleh perusahaan dan juga informasi perusahaan. Kemudian teks
atau pajak perusahaan yang dipakai gitu ya. Oke, currency. Nah, kita tinggal klik kursor di sini currency-nya, kita lihat di panduan modul. Nah, ini kita lihat katanya mata uangnya yang digunakan di dalam modul pembelajaran ini ada dua, yaitu mata uang rupiah dan mata uang asing, yaitu mata uang dolar dengan rate 12.000. Nah, kita akan masukkan di sini. Name-nya itu rupiah. Nah, gitu ya. Oke, tab. Nah, gitu ya. Tab di sini, kursornya masuk ke sini. Rate-nya adalah 1. Loh, Pak, kok rate-nya 1 sih? Gitu ya. Iya, karena kalau kita ibaratkan gini, ini mata uang rupiah. 1 rupiah berapa rupiah? Ya 1. Kan gitu. Kalau kita isi 2 rupiah berapa rupiah? Ya 2. Gitu ya. 5.000 rupiah berapa rupiah? Ya 5.000 kan gitu ya. Karena apa? Karena mendefinisikan hal yang sama gitu ya. Mata uang yang sama didefinisikan ke mata uang yang sama gitu. Rate mata uang rupiah di rate-kan mata uang rupiah lagi ya sama gitu ya. Nah, kenapa kita isi 1? Ya mau berapa gitu ya? Kita 1 gitu ya. Mau 0 kan nggak mungkin. Atau mau 1.000 gitu kan. Kita 1. Negara Indonesia. Simbol IDR. Indonesia rupiah. Enter. Nah, gitu ya. Mata uang rupiah di sini ditempatkan di baris yang pertama. Artinya mata uang defaultnya adalah mata uang rupiah. Kenapa? Karena kedudukan kita, perusahaan kita adanya di Indonesia. Nah, kamu mungkin nanti akan mempelajari akuntansi keuangan lanjutan ya, laporan keuangan konsolidasi. Kalau misalkan perusahaannya ada di Indonesia, ada di luar negeri dan segala macam gitu kan. Kan di laporan konsolidasi kan harus ada translate mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan. Nah, gitu ya. Maka yang kita tempatkan adalah di mata uang yang pertama adalah mata uang kedudukan perusahaan induknya di kita nih. Nah, gitu. Kalau misalkan kita adanya di luar negeri, misalkan di Inggris dan perusahaannya ada di Inggris, maka mata uang baris pertama itu ya pound sterling gitu ya. Nah, oke, yang kedua adalah dolar Amerika ya. Dolar. Nah, dolar di modul kita lihat di sini. 1 dolarnya adalah 12.000 rupiah kan gitu ya. Maka di sini kita ketikkan 12.000 tanpa titik ya. Tuh 2, 3, 2000. Enter atau tab silahkan. Ini Amerika kan gitu ya, Amerika Serikat. Oke, Amerika lah. Simbolnya apa? USD. Enter. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Karena di modul cuma 2, maka kita isikan 2. Nah, kalau ada 3 mata uang ya kita tinggal isi lagi di sini. Nah, dan seterusnya. Oke. Pekerjaan pertama di sini yang pertama sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan mengisikan informasi perusahaan. Kita bisa klik next atau kita bisa klik ini. Nah, next sama aja kan? Nah, seperti ini. Company name, apa namanya? PT Alam Asri. PT Alam Asri. Nah, gitu ya. PT Alam Asri. Alamat. Ya. Alamat Jalan Murai nomor 5 Bogor. Jalan Murai nomor 5 Bogor. Nah. Oke, kalau Bogor itu ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu adanya di Indonesia. Nah, itu. Oke, itu ya. Oke, kemudian start date. Nah, start date atau cut off di video 1 sudah saya kasih announce di sini ya. Ini jangan sampai salah mengisinya nih di start date. Kenapa? Karena kalau Anda salah nanti akan
mempengaruhi ke proses setup berikutnya. Biasanya setup berikutnya antara lain setup database aset, database pelanggan, vendor dan segala macam, dia akan error ya kalau tidak sinkron antara tanggal tahun start date atau tanggal dengan tanggal-tanggal yang di database ya. Jadi harus sinkron. Nah, start date di sini artinya adalah neraca saldo akhir. Kita lihat di sini neraca saldo akhirnya. Neraca saldo akhirnya di sini ya. Nah, ini neraca saldo akhirnya di sini. Kita lihat di sini neraca saldo akhirnya memang di sini neraca saldonya nggak ada ya. Neraca saldonya nggak ada di sini. Mestinya di modul itu ada neraca saldo, tapi di sini saya nggak buat neraca saldo. Ya, neraca saldonya nggak ada, mestinya ada mestinya gitu ya. Oke, kita samain aja dengan di sini ya. 31 Desember 2019 ya. Oke. 31 Desember 2019. Oke. Di sini juga sebenarnya ada nih di bab 2 ya, di bab 2. Nah, ini ya, kamu tinggal ikuti juga di sini petunjuk-petunjuknya ya, di sini. Nah, lokal. Nah, ini ya. Oke, tuh ya yang tadi saya lakukan nih. Nah, ini tapi nggak kelihatan karena di sini ya. Kita gedein coba. Mana? Nah, ini. Nah, kita gedein ya. Ya. Oke, 31 Desember 2019. Kita isi di sini. Desember, untuk cepatnya gini ya. Jadi cara mengetikkan tanggal, bulan dan seterusnya yang paling cepat adalah dengan cara ini. Nah, ini kita langsung menuju ke Desember tuh, langsung Desember. Kemudian 2019 ya. Nah, di sini tanggal 31. Nah, di sini ya. 31 Desember 2019 gitu ya. Nah, kemudian tahun fiskalnya selalu nyantol ke 2019. Kalau start date-nya 2019, di sini fiscal year-nya 2019. Nah, kita isikan aja di sini 19. Nah, gitu ya. Kemudian periodnya di sini transaksinya ini kan 2019 nih ya, 2019. Berarti transaksinya 2020 kan? Nah, gitu ya. Tapi kita lihat di sini nanti apa namanya soal-soalnya kita lihat dulu nggak apa-apa. Kita lihat soal-soalnya. Setup banyak sekali. Soalnya itu transaksinya tahun berapa ya? ...2020 ya. Oke, 2020. Berarti di sini Januari 2020. Nah, gitu ya. Warning if, error if. Nah, ini kita kosongkan saja ini, tapi perlu kalian ketahui bahwa artinya gini. Warning if. Kita isikan di sini bulan dan tahun di sini. Ya, bulan dan tahun before or before ya, sebelum or after sekian. Artinya apa sih? Katanya gini. Artinya kalau kita isikan di sini, katakanlah ini kan kita transaksinya bulan 1 2020 ya. Kalau misalkan kita isi di sini katakanlah misalkan 10 gitu ya, 10. Kemudian di sini misalkan tahun atau bulan 10 gitu ya. Kemudian di sini 11 misalkan.
Di sini bulan. Nah, gitu ya. Artinya apa? Artinya, sorry, ini katakanlah 3 katakanlah ya, tahun. Artinya apa ini? Artinya apabila kita menginputkan tanggal transaksi di bulan 10 sebelum tahun 2020, dia akan warning. Dia bilang, "Pak, Bapak menginputkan bulan atau transaksi yang berbeda dengan current yang sekarang 2020." Nah, gitu kan. Dia menginformasikan gitu ya, warning. Ya, mewanti-wanti. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya nih ya. Kalau misalkan kita menginputkan ini 3 year. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita menginputkan tahun setelah 2020 gitu ya, 2023 gitu ya, atau 2021 gitu ya. Ini 2023 nih. Kalau misalnya kita ini berarti 2021 kan gitu ya. Dia akan ngasih warning juga, "Pak, sekarang kan tahun 2020 gitu ya." Kasarnya gitu. "Kok Bapak nginputkan tahun 2021?" Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini error. Error dia lebih keras lagi. Kalau tadi hanya peringatan, kalau di sini begitu kita input salah dia akan error langsung. Oke ya, gitu ya. Kita tidak akan menginput, kita kosongkan aja seperti ini. Nah, kemudian default currency adalah rupiah ya, karena kita tadi ngisi currency-nya yang di awal adalah rupiah. Jadi dia secara otomatis dia akan mendefaultkan baris yang pertama di sini. Oke, itu ya. Jadi jangan salah ya di sini. Yang krusial adalah start date. Ini tanggal neraca saldo akhir. Nah, neraca saldo akhir kita anggap aja di sini neraca saldo itu 31 Desember 2019. Maka fiscal year-nya adalah 2019. Oke, sudah? Kita next. Oke. Selanjutnya di currency and company info kita diminta untuk mengisi informasi pajak perusahaan. Di sini untuk nama perusahaan dan segala macam sudah otomatis ikut. Nah, sekarang kita akan isi form serial number. Nah, kita lihat serial numbernya di sini. Nah, gitu ya. Nah, serial numbernya di sini tidak dikatakan berapa. Kita isi aja misalkan berapa? Misalkan 555555. Nah, 5555. Nah, karena nomor 5 maka kita isi 5 kali. Nah, gitu ya. Oke, itu. Kemudian tax register number. Kita isi ini. Nah, ini ya. NPWP artinya tax register number itu NPWP. Nah, gitu ya. Nah, biasanya tax register number akan sama dengan tax company number. Nah, di sini NPWP-nya. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, kemudian tanggal pengukuhan pajak perusahaan di sini taxable company date, tanggal pengukuhan pajak. Oke. Nah, di sini juga yang sangat krusial. Ya. Tanggal pengukuhan pajak umurnya harus lebih tua dibandingkan dengan start date. Kita lihat tadi. Di sini tanggal pengukuhannya 1 Januari 2018. Start date-nya, nah ini tanggal tutup buku, sorry tadi ada ya informasinya ya, tidak. Jadi walaupun kita nggak membuat neraca saldo, di sini ada nih. Nah gitu ya. Ini tanggal penutupan buku ini disebut dengan start date. Nah kita lihat tanggal pengukuhan PKP harus lebih tua umurnya dibandingkan dengan tanggal tutup buku di sini. Oke gitu ya. 2019, di sini 2018 tuaan ini kan, tuaan 2018. Oke kita isi di sini. 1 Januari. Nah, kita isi di sini, kita tuju ke 1 Januari. Kita mundur 2018 1 Januari. Nah, ini gitu ya. Oke, branch code. Branch code ini kode cabang. Nah, kode cabang. Di sini nggak ada informasi.
kita lewat juga nggak apa-apa. Tipenya jenis usaha itu dagang ya. Jenis usaha dagang di sini. Tipe perusahaan dagang, nah gitu ya. Perusahaan dagang. Nah, kita lihat coba di modulnya. Nah, di sini. Nah, dagang ya, atau perusahaan dagang. Kalau kita perusahaan dagang, ini dia dagang nggak apa-apa, sama aja ya. Oke, dagang. Nah, setelah selesai ini kelompok SPT, kita nggak usah isi aja. Kita next. Nah, selesai ya. Untuk langkah pertama adalah currency-nya sudah selesai. Kita masuk ke account and other list. Nah, sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara mengimpor file database yang telah kita kerjakan di minggu lalu. Sebelum kita melakukan impor file database untuk COA atau COA, COA, chart of account. Langkah pertama sebelum mengimpor daftar akun, kita akan hapus akun-akun default yang disediakan oleh Accurate itu sendiri. Nah, di sini. Oke. Kita akan hapus. Caranya adalah kita tempatkan kursor di sini, kita tinggal delete aja di sini, delete. Nah, gitu ya. Delete. Nah, untuk cepatnya adalah kita sudah tempatkan di sini, kita kursor di sini gini ya. Nah, kalau kayak gini tinggal enter aja. Enter, 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 terus aja, enter, enter. Nah, gitu ya. Nah, saya berhenti di sini. Saya berhenti di opening balance equity dan return earning. Nah, di sini juga hurufnya digedein sama Accurate gitu ya. Ini tandanya apa? Tandanya adalah kita diminta nggak boleh ngapus dua akun ini, gitu ya. Dua akun ini kita nggak boleh ngapus. Jadi kita lewat di sini, langsung ke sales term. Nah, di sini ya. Nah, kita hapus lagi. Selanjutnya ya. Terus. Nah, jadi hanya tersisa dua akun, yaitu opening balance equity dan return earning. Kenapa sih seperti ini? Karena ini untuk menampung jika ada selisih. Ya, jika ada selisih debit kredit. Atau untuk menampung akun-akun yang tidak ada gitu ya di COA-nya. Angka-angkanya ada gitu ya. Pak, bisa nggak kita tidak melakukan impor? Tetapi kita coba mengetikkan langsung di sini. Silakan aja. Bisa Anda bayangkan. Bisa Anda bayangkan di sini ya. Mana nah ini ya. Nah ini ya. Bisa Anda bayangkan Anda ketik satu-satu ke sini. Nama akun, name, tipe, currency, SO, opening balance gitu ya. Lama gitu ya. Nah, karena kita sudah membuat database, kita nggak menginput satu-satu. Kecuali nanti kita ada penambahan akun baru gitu ya. Kalau ada penambahan akun baru, kita nggak harus impor ulang. Kita cukup menambahkan di add di sini. Oke, kita akan coba lakukan impor. Caranya adalah di pojok kanan atas di sini ada click here to import from file. Kita klik di sini, klik. Nah, kita dicoba memasukkan file name. Nah, di sini. Pastikan Anda membuka file database yang Anda buat disimpan di mana. Ya. Kita buka di sini. Nah, kalau saya membuatnya di materi database. Nggak ada, Pak. Jangan khawatir.
Di sini filenya adalah GDB. Kita ubah ke Excel. Nah, ketemu ya. Tolong ubah ke Excel. Ketemu daftar akun. Jangan salah ya. Jangan salah membuka. Mentang-mentang di sini daftar aktiva tetap, yang pertama kamu buka yang pertama di sini ya. Salah. Kita kan sekarang lagi bikin daftar akun. Jadi kita akan buka file data akun. Double klik 2 kali atau open di sini, silahkan ya. Open. Udah ketemu tuh ya. Daftar akun. Selanjutnya klik ekstrak data. Oke, sudah ketemu tuh ya. Sudah ketemu. Di sini sudah ketemu tuh. Ini file Excel nih ya. Ini file sumber yang dari Excel. Pak, apakah sudah masuk ke Accurate? Belum. Ya, ini baru dari Excel doang. Nah, supaya masuk ke Accurate akan kita sinkronkan feed yang ada di Excel tadi ke feed yang ada di Accurate. Nah, feed yang ada di Excel adalah ini, yang bawah nih. Ini yang bawah nih. Nih ya. Yang bawah. Sedangkan feed yang ada di Accurate adalah yang ini. Yang kosong di sini. Ini feed Excel-nya ini. Ya, source kolom data. Available source, sumber. Source kolom data atau sumber kolom data. Define to field name. Artinya ini define cocokkan ke Accurate. Nah, gitu ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghapus available source yang baris pertama di sini. Nah, ini ya. Ini dihapus nih. Cara ngapusnya adalah kursor tempatkan di mana aja, terserah, yang penting di baris pertama. Di sini. Klik kanan, delete. Yes. Nah, oke ya. Jadi, setiap kali kita akan melakukan impor, selalu baris pertama kita hapus. Ada pertanyaan gimana? Pak, kenapa dihapus? Nah, gitu ya. Kenapa dihapus? Yang kita ambil adalah data-data isi, kas dan segala macam. Bukan kita ngambil nama feed-nya tadi, bukan. Ya, bukan nama feed-nya yang kita ambil, tetapi justru isinya yang kita ambil. Pak, bagaimana kalau tidak dihapus? Kalau tidak dihapus, nanti di sini muncul. Nanti di sini muncul yang tadi ya, feed namanya. Dan ketika kita define di sini tidak diketemukan. Apa itu gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, oke ya, langkah pertama sudah kita lakukan, menghapus gitu ya. Nah, langkah kedua atau seterusnya kita akan coba mensinkroniskan ya source kolom data ini ke define to field namanya. Sini. Oke, untuk memudahkan kita geser aja di sini ya. Ini bisa digeser. Geser. Bisa didekatkan di sini. Nah, dekat ya sini ya. Oke, kita akan coba define atau sinkronkan. Caranya adalah, tolong lihat ya, akun number. Akun number kita klik di sini. Akun number. Nah, ini ya. Akun number, tolong cocokkan ke akun number juga di sini. Nah, gitu ya. Jangan ke akun type, nggak cocok kan gitu ya. Tuh, nggak cocok. Di sini akun number. Ke akun number. Jangan ke akun yang lain, akun name segala macam. Akun number. Nah, gitu ya. Kalau salah aja nanti error. Kemudian yang kedua, kita dekatkan juga nggak apa-apa, biar lebih dekat, nggak keliru. Biasanya kalau kejauhan mata kita kiri kanan suka keliru. Oke, yang kedua adalah akun name. Kita cocokkan akun name. Akun type. Kita cocokkan akun type. Nah, akun type ada anaknya lagi. Kita akan cocokkan lagi di sini. Cash and bank. Akun receivable. Akun
account receivable. Inventory ke inventory. Other current asset. Other current asset. Fixed asset ke fixed asset. Akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi. Masih ada ya. Kita klik di sini. Tuh, masih ada. Akun payable. Account payable. Di bawah berarti. Nah, ini ketemu. Account payable. Other current payable. Other current payable. Kita ke bawah lagi. Other current liability. Di sini other current payable. Other current liability. Kan sama aja. Other current liability. Long term liabilities. Kita lihat long term liabilities. Long term liabilities. Equity. Kita lihat equity. Untuk lebih, kalau Anda sudah mahir, ya, sudah mahir accurate, cara setupnya nggak cari satu-satu. Cara setupnya gini, equity, dia mahir, oh ke equity juga. Tinggal klik aja di sini, gitu ya, tuh langsung ke equity. Ya, karena ini masih belajar, kita coba satu-satu aja lihat ya. Revenue lagi kan, kalau udah mahir Anda tinggal klik R, revenue gitu ya, cepet kan. Nantilah kalau Anda udah mahir, ketika mengerjakan sertifikasi bisa gunakan itu, jadi menghemat waktu. COGS, oke, kita anggap aja kita masih pemula semua, memang iya pemula termasuk saya. COGS, cost of goods sold. Expand, masuk ke expand. Nah, gitu. Masih ada nggak? Oh, masih ada. Other income di bawah ya. Nah, other income. Other expense, masuk ke other expense bawah. Nah, other expense. Ada lagi bunyi itu ya. Kalau bunyi berarti udah akhir. Karena sudah selesai, kita klik OK. Nah, kita lihat di sini. Aduh, ini ketutup record. Bisa pindah nggak ya? Kok nggak bisa pindah? Oke, nggak apa-apa. Coba sih. Wah. Oke, nggak apa-apa ya. Di sini currency ya. Currency yang ketutup ya. Ini akun type, ini currency ya. Currency. Kita lihat currency. Nah, ada anaknya lagi. Currency. Di sini IDR. Kita klik rupiah dong. Nah, USD. Kita klik dolar. Kan gitu. Oke. Parent. Nah, parent itu kan induk ya. Di apa namanya? Di daftar akun kita ada parent di sini ya. Parent account di sini. Account. Saldo apa bahasa Inggrisnya? As of balance. Saldo. Opening balance. As of balance. Opening balance. Ya. Saldo. Opening balance. Nah, gitu ya. Kita coba lihat di apa namanya? Di modul tidak ada. Karena setup tidak secara rinci gitu ya, cuman seperti ini. Nah, gitu ya. Tuh define-nya cuma seperti ini doang. Nggak secara rinci. Oke, opening balance ya. Nah, setelah selesai, required file-nya di sini akan terhapus dengan sendirinya. Ya, kalau misalkan belum, misalkan kita hapus lagi di sini. Oh, udah. Kalau misalkan belum selesai, di sini akan ada tampil ya. Tapi kalau ini udah selesai, ini akan terhapus dengan sendirinya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai,
kita akan coba impor. Klik impor di pojok kanan bawah ada tulisan import data. Kita akan klik import data. Oke. Nah, ini di sini akan proses. Nah, ini ya. Setelah selesai diimpor, kita lihat information. 86 record imported. 0 record false, gitu ya. Artinya 86 record itu berhasil telah kita impor. Gagalnya 0. Artinya kita berhasil semuanya. Kalau Anda tadi salah di sini, salah mendefine misalkan beberapa kata gitu, beberapa kolom data salah diimpor, mungkin saja di sini tidak 86. Bisa 86 gagal. 6 gagalnya apa? Nanti ada notes di sini. Yang gagal yang mana? Oh, yang ini, yang ini, yang ini. Kenapa? Gara-gara kita salah mendefine di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ya. Nah, ini artinya adalah file database akun telah kita impor, telah berhasil tuh. Ya. Tuh, telah berhasil di sini. Termasuk angka-angkanya, saldonya masuk juga di sini. Nah, gitu ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tolong definisikan di sini default akun for opening balance equity di sini ke opening balance equity. Return earning udah mantap di sini, udah tertuju ke return earning. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya next. Kita pelajaran hari ini sampai ke other list aja ya. Nanti minggu depan customer, vendor, dan inventory dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah next. Nah, currency default account. Di sini kita akan coba ya men-set up mata uang. Ya, men-set up mata uang yang kita gunakan untuk akun-akun. Ya, untuk akun-akun. Nah, akun-akun yang terlibat dalam penggunaan mata uang biasanya adalah hutang dagang, piutang, uang muka penjualan, uang muka pembelian, diskon, dan yang ini nih, realized gain or loss dan unrealized gain or loss. Kenapa seperti ini? Karena berkaitan dengan mata uang. Ingat, kalau kita punya mata uang asing, dia nantinya akan dinilai kan pada saat itu kursnya berapa. Nah, kemudian pada saat tanggal pelaporan kursnya berapa? Ada nggak selisihnya? Nah, selisihnya itu rugi atau untung. Kalau rugi, nanti masuk ke sini semua gitu ya. Kalau udah terrealisasi, masuk ke terrealisasi. Kalau misalkan belum, masuk ke unrealized. Nah, kayak gitu ya. Oke, nggak berbasa-basi, kita lanjut aja. Oke, yang pertama kita punya dua mata uang. Mata uang pertama adalah mata uang rupiah. Maka dari itu, account payable-nya kalau kita bertransaksi dengan mata uang rupiah, maka kita masukkan ke hutang dagang rupiah. Nah, gitu ya. Karena di daftar akun juga seperti itu kan. Di daftar akun ada hutang rupiah, ada hutang dolar. Receivable-nya juga sama, ada receivable rupiah, ada receivable dolar. Oke, akun receivable. Karena ini pakai rupiah, maka piutang IDR. Advance sales. Ini uang muka penjualan IDR. Advance purchase. Ini uang muka pembelian IDR. Sales discount. Ini potongan penjualan. Realize artinya laba rugi terrealisasi rupiah. Unrealized berarti laba rugi yang belum direalisasi rupiah. Nah, ya, ini untuk rupiah sudah kita definisikan. Nah, sekarang kita definisikan untuk mata uang asingnya, dolar ya. Kita klik, isikan dolar di sini. Dolar. Nah, ini ya. Yang dua udah otomatis ke USD, yang lainnya belum.
Oke, advance sales, uang muka penjualan, berarti sekarang kita uang muka penjualan US dollar. Advance purchase, berarti uang muka pembelian US dollar. Hitungan penjualan karena nggak ada dolar ini ditampung di sini semua, nggak apa-apa. Realize, kita harus ganti ke realize dolar. Unrealized, kita ganti ke unrealized dolar. Nah, gitu ya, selesai ya. Oke, selesai. Kita next. Nah, kita diminta untuk mengisikan termin pembayaran dan informasi pajak dan pajak ya. Kita lihat di panduan di sini. Panduan di sini bisa kalian ikuti di sini ya. Tuh ya, tadi ini pekerjaan kita udah sampai sini nih. Yang mendefinisikan currency tadi. Nah, sekarang kita akan masukkan termin pembayaran. Nah, di sini ya, termin pembayaran. Tuh, termin pembayaran ya. Tadi di informasi di halaman di atas bahwa termin pembayarannya ada COD, ada net 30, ada net 60, ada 2 _ 10 net 30. Oke, ya, kita akan jadiin lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, cara mengisinya gimana? Cara mengisinya di sini. Yang pertama COD dulu ya. COD dulu. Kita akan isikan 0 0 0 sorry. 0 0 0 semuanya. Enter COD langsung ya. Jadi 0 0 0 0 COD. Nah, gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua net 30. Berarti 0 0 30 gitu ya. 0 enter 0 enter isi di 30 enter. Nggak usah diketik, langsung enter aja. Enter net 30. Selanjutnya net 60 sama kayak tadi ya. 0 0 60 enter enter. Nah, gitu ya. Yang terakhir 2 10 30. Berarti di sini diskonnya 2% apabila bayar 10 hari dari tanggal transaksi, kita isi 10. Pembayaran paling lambat pembayaran paling lambat 30 hari dari tanggal transaksi 30. Enter enter. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Pak, bagaimana kalau misalkan saya tidak berurutan COD net 30 net 60 yang terserah ya. Kita mau COD di belakang kayak di sini di nomor 2 dan seterusnya terserah ya. Ini sih cuman ini aja, cuman apa berurut. Enak aja bacanya ya. Yang pertama bayar di tempat dulu, kemudian yang kedua paling lambat 30, 60 dan seterusnya ya. Terserah ini sih ya. Oke, itu termin pembayaran. Selanjutnya kita akan coba mengisikan pajak di sini. Pajak di soal modul di situ katanya dikasih kode T ya. Ya tinggal klik aja di sini T gitu ya. Name-nya apa katanya PPN ya. PPN. Pajak penghasilan. Deskripsinya PPN 10% ya. Rate-nya ya. Rate-nya 10. Jangan kasih persen lagi karena di atas sudah persen. Jadi 10. Nah, mahasiswa kan biasanya lucu ya. Bikin tabel gitu ya. Di atasnya dikasih persen. Nggak taunya ngisinya di bawahnya kasih lagi 10%, 20% gitu. Ya kalau gitu nggak usah dinamain di atasnya. Di feed-nya persen gitu ya. Kalau gitu. Kalau di feed-nya udah dinamain misalkan prosentase, maka tolong isi datanya tanpa harus persen lagi. Sales tax, pernah kalian pelajari ya, sales tax itu pajak penjualan di situ apa? Paid out atau pajak keluaran. Ya, kalau kita jual barang biasanya kan di jurnal tuh piutang dagang debit katanya ya. Piutang dagang debit, salesnya di kredit, kemudian diikuti dengan paid out-nya di kredit 10% gitu ya. Oke, sales tax. Pajak keluaran. Nah, kita cari di sini pajak keluaran, ini pajak masukan. Kita cari pajak keluarannya. Pajak keluaran. 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 Pajak
Pajak ini ya. Pajak keluaran. Jangan nyokon, double klik aja, klik. Nah, gitu ya, pajak keluaran. Kemudian selanjutnya adalah pajak masukan. Purchase tag atau paid in masuk. Paid in. Klik. Pajak masukannya ada ya. Klik. Nah, gitu ya. Oke, customer segala macam. Kita akan coba di minggu depan. Kita bertahap aja ya. Kita bertahap. Ini masih banyak setupnya ya. Kita untuk pelajaran hari ini kita sudah menyelesaikan 2 setup, yaitu currency and company info dan account and other list. Oke. Cukup, saya rasa mata kuliah pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ingat, tolong Anda kerjakan seperti yang telah saya jelaskan barusan sampai ini. Kemudian, tolong file yang udah Anda kerjakan ini segera kirim menggunakan GCR, ya. Tolong kirim menggunakan GCR. Jadi setelah Anda praktek Accurate ini, kemudian filenya kan ada nih, nanti akan saya tunjukkan. Nanti tolong Anda kirimkan via GCR ya sampai ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti minggu depan akan kita lanjutkan. Nah, Pak, bagaimana cara mengakhiri ini? Nah, gitu ya. Cara mengakhiri ini seperti apa? Ya, kita tinggal klik quick di sini ya. Last nggak apa-apa, kita quick aja di sini. Kita quick di sini. Nah, ketika kita klik quick di sini, katanya data has not been saved yet. Do you wish to save your data? Nah, silakan gitu ya. Mau cancel? Kalau cancel berarti kita masih melanjutkan pelajarannya. Kalau no berarti apa yang telah kita lakukan tadi tidak di save, gitu ya. Sedih sekali kan gitu ya. Kalau yes berarti kita setuju untuk di save pekerjaan kita sampai posisi ini. Kita save di sini. Oke, kita save. Oke, ketika kita save masuk ke sini. Nah, kemudian kita akan keluar dari menu Accurate. Caranya file, exit. Nah, close, data, yes. Nah, biasanya Accurate itu selalu meminta untuk di backup. Ya, untuk di backup. Nah, kalau kita tidak setuju, no. Kalau kita setuju di backup, ya yes, sebaiknya Anda backup. Kenapa? Karena seringkali para mahasiswa itu filenya rusak gitu ya. File aslinya rusak. Nah, kalau file aslinya rusak, kita masih punya file backupnya. Ya, yang akan kita translate lagi ke menjadi file aslinya nanti di repair data tadi yang tempo hari udah kita ajarkan. Oke, kita setuju aja. Yes. Backup sukses. Oke. Nah, selesai ya. Nah, sekarang filenya mana yang telah tadi kita simpan? Filenya mana? Nah, kita lihat di sini. Kalau saya nyimpennya di data kuliah, GCR, ganjil, komputer akuntansi, 3 AKT A2 pagi kan gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Filenya yang kita backup. Ini file aslinya ini. PT Alam Asri A2 GDB. Ini file backupnya nih. 2 nih ya, 2 buah file backup. Nah, kayak gini ya. Angkanya di sini size-nya beda ya. Ini aslinya, ini backupnya. Tetapi jangan khawatir, nanti kita repair akan sama nantinya. Oke, nah maksud saya hasil kerjaan Anda
akan menghasilkan file seperti ini. Kemudian yang saya minta adalah file yang PT Alam Asri yang aslinya di sini ya, yang GDB-nya di sini, bukan GBK. GBK itu file backup. Ini GDB itu file aslinya. Di sini tolong kirimkan ke saya lewat GCR. Oke, gitu ya. Nih, contohnya saya buka GCR misalkan ya. GCR di sini. Nah, ini kelas katakanlah. Nah, ini saya ngajar ini. Nah, katakanlah yang hari Selasa jam 10 yang A2 ya di sini ya. Nah, di sini. Di sini nantinya akan saya kasih di sini tugas di sini ya. Nah, di sini tugasnya sekarang saya akan kasih misalkan buat nanti gitu ya. Tugas misalkan di sini create assignment. Saya kasih quiz aja lah ya, quiz aja di sini. Nah, gitu kan. Nah, tugasnya adalah tugas setup database apa tadi informasi perusahaannya info perusahaan, sorry, currency dulu ya tadi ya, currency and info perusahaan dan daftar akun ya, daftar akun sampai ke termin pembayaran lah pokoknya ya, sama tadi gitu ya, daftar akun currency setup dan apa term termasuk teks pajak ya. Nah, gitu ya. Silakan kirim file GDB yang telah Anda praktekkan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang telah Anda praktekkan. Katakanlah besok ya. Sorry, bukan besok, tanggal 29. Assalamualaikum. Di ruangan, Pak.